Baik, Shalom, selamat malam. KGCians. Mantap, luar biasa. Baik, saya tetap di dalam tema bulan ini. Saya akan ambil sedikit saja dan saya akan arahkan kepada karakter. Ya, Christness karakter. Christ-likeness karakter. Jadi kita akan belajar malam hari dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sepadat-padatnya. Ya. Saya tidak akan berkhotbah, saya akan sharing live. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, apa yang sudah Tuhan proses dalam kehidupan saya, apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Saya mau bagikan. Dan hari ini, nantikan Tuhan. Tuhan akan beracara. Baik, mari sama-sama kita buka Roma 8, 29, 30. Ya oke, sudah disiapkan di sana. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka juga ditentukannya dari semula. Mereka juga dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya. Mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. KGCians, ini saya lihat juga ada yang old KGCians. Ada young KGCians. Luar biasa. Kekristenan itu perjalanan hidup. Ya, kekristenan itu journey. Dan kita punya tujuannya di sana. Hati-hati, iblis mau mengaburkan itu. Iblis sedang berencana dalam kehidupan kita untuk mengaburkan tujuan itu. Sedikit saya akan bawa kepada satu sejarah yang tercatat bagaimana grand design Tuhan untuk hidup saya dan hidupmu. Ya. Saya sudah siapkan di dalam Kejadian 1 ayat 26a dan 27a, ini adalah rencana awal Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk menjadi keserupaan dengan Kristus dikatakan di sana, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dikatakan di sana ada kalimat kita. Kita ini menunjukkan kepada kalimat jamak. Ada 3 pribadi di sana, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, merencanakan hal yang besar, hal yang mulia. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nya di sana itu tunggal. Siapanya di sana adalah Kristus. Jadi saudara dengan saya diciptakan serupa, segambar dengan Kristus pada awalnya. Tapi karena dosa, karena iblis juga punya rencana. Apa rencana iblis? Dalam Kejadian, rencana iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dicuri? Apa yang dibunuh? Apa yang dibinasakan? Itu pertanyaan besar. Yang pertama dicuri adalah damai sejahteramu, sukacitamu, pengharapanmu. Kalau ini sudah hilang dalam hidupmu, engkau akan masuk dalam jebakan yang kedua. Mencuri sudah, membunuh. Apa yang dibunuh? Identitasmu sebagai murid Kristus. Identitasmu sebagai apa? Pelayan Kristus. Identitasmu sebagai apa? Ngakunya anak Tuhan. Setelah dicuri, dibunuh, terakhir binasakan. Kejadiannya Kain dan Habel. Asapnya kok belok? Mulai. Itu. Jadi grand design ini bukan hanya Tuhan yang merapatkan, iblis juga. Hati-hati. Dengan apa? Tujuan tadi. Nah, oleh sebab itu, setiap kita yang mengaku murid, ya, marilah kehidupan kita menjadi teladan.
bukan telatan, teladan. Nah, Jesus yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup kita, sekali lagi saya katakan, tujuan hidup kita bukan ke sorga. Wow, bukan ke sorga, terus mau kemana? Sorga itu akibat. Sorga itu akibat. Contoh, Anda mau makan, tujuan makan apa? Kenyang. Nah ini, tujuan makan untuk hidup. Kita dibawa kepada, tadi itu loh, ya, dampaknya, akibatnya. Sehingga esensi yang sebenarnya itu mau dikaburkan oleh iblis. Gak perlu serupa dengan Kristus. Dimulai dari mana? Hawa. Kamu makan, kamu sama seperti Kristus. Padahal tidak pernah ada firman mengatakan bahwa engkau akan sama seperti Kristus. No, serupa ia. Jelas dalam firman Tuhan. Nah oleh sebab itu, malam hari ini saya ingin menerangkan secara singkat saja. Marilah kita menjadi teladan. Dimulai dari mana? Diri kita dulu sendiri. Sebelum kita ngomong kepada orang lain. Di dalam 1 Yohanes 2, ayat 6 berkata demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia hurufnya besar atau kecil? Huruf kecil. Ada di dalam dia, ia wajib. Mari sama-sama kita katakan wajib. Sekali lagi wajib. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita meneladani sosok yang hidup. Figur yang hidup. Figur yang menyatakan keilahiannya. Jangan kita meneladani yang tadi itu. Kabur, yang gak jelas. Ya. Ada hamba Tuhan besar. Saya mau kasih testimoni buat mereka ya. Buat dia, namanya Billy Graham, bisa tolong ditampilkan. Billy Graham berkata demikian, menjadi seorang Kristen lebih dari sekedar pertobatan seketika. Ya, tetapi merupakan proses setiap hari di mana Anda bertumbuh terus menjadi seperti Kristus. Bukan bertobat seketika, tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Hari ini tobat, besok kumat. No, bukan. Tetapi dikatakan adalah proses. Proses bertumbuh. Dulu SD, naik SMP, naik SMA, kuliah, bekerja, menikah. Itu proses pertumbuhan. Nah ini dikatakan oleh Billy Graham. Untuk menjadi teladan dalam kehidupanmu. Mari. Wajib. Wajib. Untuk apa tadi dikatakan? Hidup sama seperti Kristus. Saya diam sejenak ini bukan habis kata-kata saya, bukan. Mari sama-sama kita berpikir. Apakah kehidupan saya sudah sama seperti Kristus? Apakah kehidupan yang bicara di depan ini sudah menghasilkan buah-buah roh? Apakah yang saya dengar ini, yang jadi teladan saya, yang menjadi mentor saya, buahnya manis? Ini pertanyaan besar. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita, yang pertama kita menjadi teladan, adalah proses kita bertumbuh. Proses bertumbuh ke arah mana? Ke arah Kristus. Saya ulang lagi, proses bertumbuh ke arah Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Adalah kita merefleksikan. Ya. Yang kedua, merefleksikan Kristus. Kata refleksi ini adalah gambaran atau cermin. Ya. Jadi kita mencerminkan karakter Kristus atau mewarisi karakter ilahi. Baik dalam perkataan, baik dalam tindakan kita, baik di dalam segala eksistensi kehidupan kita.
Manusia ada 4 pola. Pola pikir, pola rasa, pola tindak, pola kata-kata. Di dalam Galatia, ayat 5-23 berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terakhir, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Coba perhatikan huruf R di roh ini. Huruf kecil atau huruf besar? Besar. Merujuk kepada siapa? Allah yang ketiga. Roh Kudus. Apa maksudnya ini? Kalau hidupmu mau jadi teladan, undang Roh Kudus itu masuk dalam hidupmu. Mentransformasi kehidupanmu. Mulai dari pola pikirmu, pola rasamu, pola tindakmu, pola kata-katamu. Sehingga 9 buah roh ini adalah karakter Kristus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Termanifestasikan inside out. Ada catatan yang cukup lama. Pada waktu saya persiapan, catatan ini sempat saya catat. Waktu 95-94 oleh mentor saya, dia berkata demikian. Karakter Kristus hanya bisa dihasilkan. Karakter Kristus hanya bisa dihasilkan ketika saya melibatkan Roh Kudus untuk mengerjakannya di dalam diri saya. Saya ulangi lagi. Karakter Kristus hanya bisa dihasilkan ketika saya melibatkan Roh Kudus untuk mengerjakannya di dalam diri saya. Tanpa kita melibatkan Roh Kudus, susah. Karena ada pribadi ketiga. Pada saat Tuhan naik, pribadi ketiga itulah yang diutus untuk mendampingi kita. Untuk tadi memproses kehidupan kita. Ada hamba Tuhan lain di dalam Daily Hope-nya dia berkata demikian, Rick Warren. Ya ini ya, Pastor Rick Warren, saya mengikuti Daily Hope-nya dia. Dan ada satu statement, quote yang dikatakan demikian. Sebagaimana karakter merupakan salah satu tujuan Tuhan. Itu sebabnya tiap hal yang kita alami memungkinkan kita untuk bertumbuh. Dan pekerjaan Roh Kudus akan menghasilkan karakter seperti Kristus di dalam diri kita. Kita renungkan sejenak. Salah satu, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah karakter kita ini dibentuk. Karakter kita ini dibina. Supaya apa? Sama seperti Kristus. Memang keterbatasan waktu, saya coba agak lebih padat lagi. Yang terakhir adalah respon. Bagaimana respon kita? Ya, Amsal 4 ayat 23 berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, karena dari situlah terpancar. Terpancar apa? Kehidupan. Jaga hati. Terpancar kehidupan di sana. Nah, oleh sebab itu, saya terkesima dan tertarik. Ada satu orang, ya, seorang wanita. Namanya Joni Eareckson Tada. Bisa ditampilkan, nah ini. Dia terlahir cacat. Ada yang tahu? Oh, tidak ada yang tahu, baik. Beliau ini adalah seorang yang cacat. Tetapi, karena dia mau merespon tadi, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Dia menulis demikian ya. Tuhan lebih peduli untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus daripada meninggalkan kita di zona nyaman. Tuhan lebih tertarik pada kualitas batin daripada keadaan lahiriah.
Tuhan lebih memperhatikan batin kita. Kejisian yang dikasihi Tuhan, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Hari ini saya datang dengan anak saya yang baru selesai mengikuti outreach. Saya undang ke depan, namanya Yesaya. Saya undang pemain musik, bisa maju ke depan. Anak ini berumur 20 tahun. Ya. Tapi Bapak Ibu, Kejisians. Soalnya ada di depan, senior. Anak ini umur 4 tahun divonis spektrum autis. Wow. Kami keluarga hamba Tuhan. Adik saya, kalau yang lama-lama mungkin kenal ya, namanya Yosi. Pernah ke sini juga waktu dari Amerika. Kami keluarga hamba Tuhan. Saya ada di Bali, adik saya ada di Orlando, Amerika. Adik saya yang ketiga ada di Sydney. Semua menggembalakan. Lahirlah dia. Pada saat itu, karakter saya diuji. Iman saya diuji. Keluarga hamba Tuhan. Saya berusaha mau jadi teladan apa dalam kehidupan saya kalau punya. Pada saat itu dokter mengatakan ya, spektrum autis. Spektrum autis itu di tengah-tengah ya, antara anak normal dengan anak autis, dia ini di tengah-tengah. Jadi kalau kita mau treatment dia sebagai anak yang normal, muter kayak gasing. Tapi kalau kita treatment dia anak autis, bengong dia. Nah, maka saya katakan, saya mau sharing live aja. 3 bulan terakhir ini, tema ini betul-betul menjadi rema dalam kehidupan saya. Nah, selanjutnya biar Yesaya akan menyaksikan. Shalom Kejisians. Apa kabarnya? Luar biasa, terima kasih. Umur 4 tahun, dokter memvonis saya spektrum autis. Hasil akibatnya itu berdampak pada masa kecil saya, baik dari sekolah bahkan kehidupan saya pribadi. Mengalami apa yang disebut dikucilkan, dihina, dibully, bukan secara fisik juga tapi secara verbal. Dan hal itu yang membuat saya merasa tertolak dan left behind, merasa ditinggalkan, tidak dihargai oleh siapapun. Sehingga saya lebih suka duduknya tuh di paling belakang, sendiri gak ada melakukan apa. Guru saja kasihan lihat saya waktu saya di belakang. Saya merasa kayak lebih baik saya gak mau sekolah. Saya udah capek. Buat apa saya di sekolah? Saya ikut pelajaran tapi gak dapat sesuatu hal, gak diterima baik dari teman-teman. Namun disitulah saya akhirnya menyadari bahwa disitulah Tuhan sedang memproses hidup saya. Meskipun saya belum mengenal Tuhan waktu saya masih kecil. Waktu saya ada di kamar mandi, saya menangis teriak. Namun ada satu suara mengatakan, aku masih mengasihimu anakku. Dan saya pikir, ini suara siapa? Karena gak ada apa-apa saya di kamar mandi. Namun saya baru sadar, yang berbicara itu adalah Roh Kudus. Umur 6 tahun saya memutuskan untuk menerima Yesus. Waktu itu dalam satu retreat sekolah minggu. Umur 8 tahun saya mengikuti Tuhan melalui pelayanan praise and worship, tim pemuji pemusik dari umur 8 tahun, dari sekolah minggu sampai hari ini. Puji Tuhan saya mengalami proses demi proses yang dialami. Namun ada di satu saat di mana saya sedang diuji. Saya sedang diproses seperti ada satu hal yang saya tidak pernah harapkan sebelumnya, yang saya tidak ketahui. Karena berawal dari pandemi,
saya mengalami satu beban yang begitu berat yang tidak bisa dikatakan oleh manusia. Yang tidak bisa dijelaskan apa sih beban beratnya dan alasannya kenapa. Dan akibat dari beban itu saya merasa why. Dengan pertanyaan seperti itu, mengapa? Kenapa saya diizinkan seperti itu? Saya tanya sama papa saya juga gak tahu mau jawabnya kayak gimana. Dan akhirnya, waktu saya menyelesaikan pendidikan saya di SMA, Tuhan membawa saya untuk masuk ke sekolah pemuritan di YWAM melalui pelajaran satu course namanya DTS, Disciple Trainingship School. Itu adalah sekolah pemuritan yang diajarkan untuk setiap para anak-anak muda, karena ini memfokuskan untuk anak-anak muda untuk memiliki hati untuk misi. Dan di saat itulah saya belajar dan saya bertemu dengan teman-teman, bukan saja orang Indonesia tetapi dari luar negeri. Ada yang dari Eropa, ada yang dari India, ada juga dari Amerika. Dan di situ saya belajar bagaimana mengenal siapa Tuhan lebih dalam lagi. Mengenal karakternya Tuhan, seperti yang kita belajar tadi. Dan juga ada satu pelajaran berbicara tentang ketuhanan. Ketuhanan ini bukan bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa dan bla sebagainya. Tapi bicara tentang ketuhanan ini lebih berbeda. Yaitu bagaimana siapa yang mengambil alih kehidupan kita. Apakah kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan yang sebenarnya. Dan ada satu pelajaran di bagian itu tentang yang bertahta di hatiku. Wah saudara, ini saya sudah dapat akarnya. Selama itu yang saya mengalami beban itu, karena saya merasa bahwa saya tidak menjadikan Tuhan yang bertahta di hati saya. Dan akhirnya saya belajar untuk disitulah untuk melepaskannya. Melepaskan dan menyerahkan sebelumnya kepada Tuhan. Karena tidak mudah untuk melepaskan apa yang masih kita pegang. Dan disitulah saya mulai mengambil satu langkah untuk saya bebas dari semuanya. Dan dari situlah saya mengenal dan mendalami. Selain mendalami tentang hati Bapa, tentang identitas, saya juga belajar tentang bagaimana saya merefleksikan keserupaan Kristus kepada orang yang saya layani. Setelah melewati itu semuanya, bulan September yang lalu, saya dengan tim saya bersama dengan 9 orang teman kami melayani di negara, itu di Bali bagian barat. Perjalanan begitu jauh. Namun Tuhan menaruh setiap hati daripada kami setim untuk kami melayani orang yang tinggal dalam kegelapan, anak-anak sekolah, mengunjungi rumah-rumah dan memperkenalkan Yesus. Dan puji Tuhan ada beberapa dari mereka yang menerima Yesus melalui kehadiran kami. Karena kami memberitakan siapa itu Yesus. Dari keserupaan itu memberikan arti dari kasih itu. Setelah dari negara baru di Oktober kami melayani di Sumba. Lebih tepatnya di Sumba Timur. Daerah yang begitu kering. Bukan secara kering secara jasmani namun kering secara rohani. Mereka belum mengerti arti kekristenan itu bagaimana. Mereka hanya datang ke gereja, bangunan yang begitu besar. Tetapi mereka butuh siapa Tuhan yang bertata dalam hati mereka. Saya juga melayani dan disitulah saya mulai lebih memperdengar lebih jelas suara Tuhan. Apa yang Roh Kudus ajarkan. Dan selama perjalanan itu, waktu di minggu terakhir saya menyelesaikan misi, waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, merenungkan, saya dapat satu ayat. Di 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai ayat 19. Saya minta tolong multimedia kalau bisa tampilkan 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai ke 19. Dan ini merupakan satu rema yang saya dapatkan ketika saya melayani di outreach.
Ya. Oke. Ya. Oke. Saya akan bacakan kepada saudara. Oke, saya ulang sekali lagi 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 19. Kalau saudara punya handphone atau Alkitab atau di mana bisa buka. Iya. Saya akan bacakan. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat 15. Perhatikan ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sekali lagi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita baca sama-sama ayat 19 ya. 1, 2, 3. Kita mengasihi. Saya renungkan ayat ke-19 dan 18. Apakah saya masih hidup dalam ketakutan? Saya ingat apa yang dikatakan Opa Arifin. Ketakutan itu adalah dosa. Ketakutan juga adalah kekejian bagi Tuhan. Saya renungkan ayat ini dan itu menjamah hidupan saya. Dan saya bisa menemukan bahwa kasih yang sempurna yang menuntun saya kepada perkenanan Tuhan, itu membawa saya mengerti bahwa itu sudah melenyapkan segala ketakutan, segala kebimbangan yang saya alami ketika saya berada di sana. Karena saya tahu Allah terlebih dahulu mengasihi saya, barulah saya mengasihi mereka. Dan saya bagikan dan mengaplikasikan kasih Kristus kepada mereka. Dan akhirnya saya menyelesaikan semuanya apa yang menjadi panggilan Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya baru tiba di Bali, itu hari Minggu. Hari Kamis yang lalu, pada hari malam, saya, puji Tuhan, diwisuda karena sudah menyelesaikan sekolah pemuritan selama 6 bulan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Perjalanan yang begitu panjang, melewati naik turun seperti melewati banyak tantangan. Namun saya belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saya belajar untuk mengandalkan kepada Tuhan. Dan untuk berserah saja sama Tuhan. Saya belajar bahwa untuk menjadi emas itu harus dimurnikan lewat api. Lewat api, lewat badai, lewat tantangan apapun yang terjadi, itu tidak akan menjatuhkan kita. Tapi itu yang akan memproses hidup kita berbuah supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sama seperti lagu yang nanti kita akan nyanyikan sama-sama. Untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Hidupmu, apa kata firman? Hidupmu bukan apa kata orang.